Kiprok. Sadayana, main ke Garut rasanya nggak lengkap ya kalau belum kenalan sama domba-domba Garut yang keren pisan. Setelah beberapa kali main ke Garut, hari ini akhirnya emak bisa kenalan sama si teteh pecinta domba. Koleksi domba teh loba pisan yuk. Salah satunya si Baskara yang bakalan kita mandiin hari ini Sadayana. Alhamdulillah, sampai di mata air si domba langsung kita ceburin weh. Hayo domba, ibak heula atuh sareng emak. Duh, menikah sep kieu domba teh. Pantes namanya juga Baskara, berwibawa cenah. Sadayana, ieu ngali. Emak nuju ngaibakan domba Baskara. Nya. Domba Baskara nu diibakan anu kasep. Teteh, ieu sabaraha tahun? Adi Baskara ieu na. Oh iya, sabaraha tahun? 2 tahun. Kameramen luar biasa. Gagahnya 2 tahun gitu. Ieu teh namanya domba balapnya teh nya. Diadukeun nya. Domba adu balap. Domba adu. Geus atuh teh karunya si Baskara katirisan. Kebetulan Baskara ini teh kalau mandi di mata air yang jernih seperti ini, biar bersih dan bebas dari penyakit kulit. Oh iya Sadayana, di Garut ini memang terkenal dengan domba-domba hias dan aduan yang paling keren se-Jawa Barat. Makanya rata-rata pemilik domba Garut akan memanjakan peliharaannya biar seneng dan berani tampil. Oke, acara mandi selesai. Abis ini si Baskara kita kembalikan ke tempatnya dulu ya. Sadayana, sekarang mah udah ada di kandang domba Garut punya si teteh. Eta domba loba pisan, mana ada namanya semua lagi. Tah tinggali di kandangnya, aya namanya masing-masing. Sok kita keluarin domba yang paling mahal yang ada di sini, namanya Pusaka. Cina tuh ngagorowahan. Emak, cina. Ya di dieu emak aya. Aya emak di dieu kasep. Nah kalau si Pusaka ieu masalahna ada kuku di kakinya Sadayana. Makanya kudu dipotongin heula biar sehat dan lincah. Memasuki usia 10 bulan, domba-domba ini sebenarnya sudah kategori dewasa. Tinggal dilatih sesuai ajaran di sini agar menjadi juara. Emak jadi kepo rasanya guntingin kuku domba kumahanya. Aduh, gede hese. Oh iya Sadayana, hari ini emak juga ngajak ponakan emak nu aralit, namina teh Putri. Sama kayak emak, dia juga kepo gimana ngerawat domba yang baik dan benar. Ayo nih. Ame antem nih. Relax. Aduh, pedicure di urutan, di dapur. Sok nikmat. Teh, ieu pasti naon deui? Ieu minyak atos. Isiran nuju si Neng tah. Tanya Di jamu. Jamu atosan. Jamu non Jamu. no meri. Aduh. Bareng jeung kamera. Neng na. Pokoknya Kanen na di Ami kuat kok. Ami kuat. Abi kuat. Kirain manusia doang yang suka minum jamu. Si Pusaka juga teh demen jamu dan makan pisang. Aduh. Namanya karisma Michael boleh emangnya. Michael. Oh, Michael. Ceun ngadu kamera nih. Oh, itu. Ih, mari gaya Michael. Oh, itu ngamuk naik itu. Oh iya, ngomong-ngomong soal jamu domba Garut, mending sekalian aja kita lihat cara membuatnya. Bahannya ada gampang pisan ternyata. Cukup sediakan gula merah, madu, dan telur bebek. Telur bebeknya cukup ambil kuningnya aja. Kalau sudah, campur semua jadi satu dan pindahkan ke wadah botol biar mudah diberikan ke si dombanya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pejitan, Neng, pejitan, Neng. Enak. Mantap. Cuma orang coba buat nyeruduknya. Oh, Kita nyeruduknya. coba, iya. Ada lagi selain ini, Teh? Ada. Yang mana? Yang itu yang di situ. Oh, ayo tuh, Teh. Kun Ayo. ieu sih, ieu setah ieu. Sadayana, salah satu keahlian domba Garut yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk nyeruduk. Dengan tanduk yang relatif besar ini, si domba bisa menyeruduk dengan hebat. Coba ya kita tes pakai semangka, pecah tuh. Aduh, semangka meni merah merona gitu. Emak jadi hoyong atuh. Daripada emak pusing diseruduk domba terus, mending kita makan dulu nih. Mak, di rumah kan ada daging domba yang barusan dibeli. Iya. Mau nggak? Ih, oyong Teh, Mak. Ayo kita masak. Ih, ayo nih, betul. Mending masak, pada ngurus dulu ieu. Ya, ayo. Mending masak kameramen, Emak mah. Ayo. Rezeki nomplok ya mah. Hayu atuh sadayana masak sareng emak. Sadayana. Nih, biasa emak aya rezeki kameramen. Iya, Mak. Tuh, mah dikasih kambing, lagi kambing sama si Teteh. Nah beruntung daging yang dikasih banyak potongan tulangnya. Emak jadi keinget sama masakan Jawa oseng kambing bumbu mercon. Hayu atuh gaskeun. Sebelum dioseng mercon, daging kambing kudu direbus dulu supaya lebih empuk. Jangan lupa tambahin bumbu alusna untuk merebus daging kambing ya. Cukup ulek bawang putih, kemiri, dan garam. Nih, emak udah selesai motong-motong kambingnya, daging kambing ya. Sekarang mau emak rebus dulu ya. Oke, ini mungkin bumbu nak bekal dia. Kalau emak sih biasanya rebus kambing cuma 45 menit. Kameramen. Iya, Mak. Pakai daun pepaya supaya daging kambingnya cepat empuk. Oh gitu, Mak. Tips iya, Mak. Tips nak emak ya mah. Setelah 45 menit direbus, si daging kambing sudah bisa diangkat. Sadayana nggak pakai entar-entar, langsung aja kuy masak tengkleng merconnya. Pertama-tama langsung tumis bumbu bawang dan cabai, tambahkan sedikit air, abis itu masukin deh daging kambingnya. Tambahkan kecap manis secukupnya ya. Lanjut kita siram lagi pakai potongan cabai setan dan bawang merah. Iya meni meriah pisan kambingna. Kalau sekiranya bumbunya sudah meresap, tinggal kita angkat aja sadayana. Nggak perlu lami-lami, soalnya dasi kambing udah direbus cukup lama kan tadi. Wow, aromanya nendang pisan. Mirip sama tengkleng masakan kesukaan emak dari Solo. Sadayana, mangga sereng tuang sama emak. Mudah-mudahan semuanya pada cocok ya sama masakan emak. Selamat makan. Kali ini emak mau main ke kebun. Siapa tahu emak sama Adani dapat rezeki nomplok. Nemu bahan masakan buat hari ini. Duh, hari ini panas banget cuacanya. Tadi habis jalan-jalan dari sana tuh. Si Adani kemana sih? Waalaikumsalam. Duh, Kamu dari cari mana apa sih? sih lah? Bingung. Cari apa kamu bingung? Cari makanan apa sih? Nah, rencananya hari ini sama si Adani mau mencari bahan makanan. Tapi apa ya, tadi muter-muter sebelah sana nggak ada. Pada kering. Ada juga ini jagung belakangnya kameramen tuh. Kecil. Masih kecil. Tapi jagung mah udah kemarin. Ya udah tuh yuk, nyanyi lagi yuk. Ayo lah. Kemana? Panas tapi. Gak apa-apa lah, sehat, panas. Ayo. Hitam banget ya. Kamu lagi masih kemutihan ya? Enggak. Nggak, aduh.
Oh, Aduh, kejedot. jedotkeun Mbah. Duh Sadayana, saking semangatnya mate sampai kejedot atap saung. Meski cuacanya panas, nggak membuat emak mager untuk cari bahan masakan. Ini buah apa, Sup? Hah? Ini? Buah apa? Hi, semangka. Ini semangka. Tapi masih kecil. Semangka kameramen. Ih, iya. Tuh lucu banget ini, guys. Si imut. Imut kayak kamu. Enggak, aku mah enggak imut. Duh sayang banget, baru aja emas seneng nemu buah semangka. Ternyata masih pada kecil-kecil. Lebih baik nunggu besar dan siap panen dulu ya euy. Dan pohon labu dan Labu apa labu? labu kuning. Ah, pan ini mah. Waduh. Iya, labu kuning dan. Labu. Ini mana gede dan. Gede banget, gede banget. Nah. Ih, naon? Kalau ngonyok, Olonya. kadang. Ibu sampai kaget kamu mau ah. Kayak ular. Bukan. Ini kan gede banget kuning. Kita ambil ini aja ya buat dimakan ya. Iya, mau diapain nanti? Ya, kita lihat aja nanti. Labu kuningnya ada yang siap panen ini Sadayana, meni besar-besar pisan. Labu kuning termasuk tanaman merambat, dapat tumbuh dengan baik di daerah yang beriklim tropis. Labu kuning ini teh bukan tanaman asli Indonesia ya, melainkan dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang beriklim tropis. Labu kuning ini teh salah satu tanaman tertua yang ada di bumi loh. Soalnya sudah ditanam sejak 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini tanaman teh masih satu jenis sama mentimun, tapi ukurannya beda pisan ya. Nah, kalau yang ini masih muda nih. Enak banget kalau diolah jadi masakan. Di sayur. Tapi enggak lah, kali ini maunya mau yang buat dimakan ya, buat cemilan. Labu yang hijau begini masih nunggu waktu panen. Biasanya labu kuning bisa dipanen setelah 100 hari masa tanam. Kamu teh kernaun, nyumput bae didinya panas dah, mana ngomong panasnya. Tadi sini Dan, bantuin aku ih. Dan, Ntar aja tunggu sore panas. Kelakuan Adani teh aya-aya wae. Masa petualang takut kulitnya menghitam? nah cara mengambilnya seperti ini ya. Potel bae apa? Mau dibelah potel. Wow. Ini udah tua. Ini cocok banget buat disepan. Bukan cuma buahnya aja yang bisa diolah loh. Bijinya teh juga bisa jadi kuaci, camilan yang sehat dan bergizi tinggi. Sementara akarnya di daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur digunakan untuk mengurangi rasa kantuk yang berlebihan saat hamil muda. Nah, sepertinya emak ambil 2 aja. Ini teh udah lebih dari cukup. Lanjut, mau emak masak nih. Waktunya mengolah. Ini dia labu kuningnya yang tadi emak petik sama si Adani. Ini kalau yang masih mentah, itu yang muda, itu yang warnanya hijau. Itu bisa dibikin sayuran, misalkan bikin lodeh. Mau bikin sayuran deh, tapi emak sengaja ambilnya kali ini yang udah matang, yang udah tua kayak gini. Nah, kalau labu yang udah tua kayak gini, ini bisa dibikin macam olahan makanan. Contohnya bisa dibikin dodol, bisa dibikin wajit, terus kolak, kolak kesukaan emak. Pokoknya macam-macam makanan deh. Tapi kali ini cuma mau dikukus aja. Labu kuning kukus simple dan praktis. Emak belah heula labunya ya. Pisaunya teh harus tajam ya. Keras pisan ini teh daging buahnya. Nah, setelah selesai dipotong, sekarang kita kukus. Udah ini belum? Mendidih belum? Udah tuh. Iya udah panas, Panas banget. Kira-kira butuh waktu setengah jam sampai daging labunya empuk. Setelah dikukus, cairan manis yang ada di dalam labu kuningnya juga bakal keluar.
Makanya daging buah labu kuning ini akan jadi lebih manis lagi rasanya. Nggak heran kan kalau labu kuning teh sering diolah jadi aneka kue ya. Kayak kue tart dan kue pia. Nah, makanannya udah jadi kukus labu kuning. Tuh. Nih udah jadi makanannya Sini. Kamu lagi ngapain sih di situ? Kayaknya kamu mau kukus labu. Mau makan ini? Ayo. Udah, Bu. Ya udah matang nih. Duduk. Mana? Udah menggiurkan ya? Nah, Udah nyobain belum? belum. Kamu sengaja mau bareng sama Dani ya? Ayo. Duh Sadayana, rasa dari labu kuning ini teh memang khas banget. Semanis madu. Ditambah daging buahnya yang tebal teh makin mantep. Ini mah bukan cuma enak tapi juga bikin kenyang. Nggak asal kenyang, tapi juga sehat. Karena labu kuning kaya vitamin C, vitamin E, zat besi, dan asam folat. Mantap surantap, Ayo habisin. Kalau kurang, besok kita ambil lagi di kebun. Sadayana, emak lagi ada di pesisir pantai nih. Pas banget air lautnya lagi surut. Jadi emak bisa berburu hewan laut yang ada di pinggir pantai. Yuk ikut sama emak. Nah, kebetulan di kampung saya sekarang itu lagi musimnya batak. Nah, batak itu seperti ini nih. Ini enak banget. Nanti kalau sudah diolah tuh enak banget, ini seger. Nah ini dia hewan yang mau emak buru. Kalau di daerah emak dikenal dengan nama kerang batak. Lihat banyak banget kan? Kerang batak ini teh hidupnya menempel di karang pesisir laut kayak gini. Makanya pas laut surut gampang banget nemu kerang yang satu ini. Di Pangandaran, kerang batak ini sangat melimpah loh. Makanya jadi komoditas yang menguntungkan bagi warga sekitar. Oke, sekarang kita ambil ya. Harus dengan pisau atau semacam yang lain. Karena kalau tidak menggunakan alat, ini susah untuk mengambilnya. Kalau pakai tangan sakit. Kita ambil yang agak besar saja ya. Wah, lihat nih Sadayana, banyak pisan kan kerang bataknya. Kalau kayak gini caranya mah bisa mukbang nih. Oh iya, untuk kerang batak ini biasanya akan sangat banyak jumlahnya di bulan Januari sampai Maret. Lihat tuh. Itu masih kecil-kecil. Kira-kira sebulanan lagi bisa dipanen. Lihat. Sadayana, selain kaya akan hasil alam, Pantai Pangandaran juga sangat indah pemandangannya. Tuh lihat, inilah alasan kenapa emak betah tinggal di sini. Selain bisa memanjakan perut, bisa juga memanjakan mata nih. Ya, cuma dapat segini. Karena di sini kebanyakan masih kecil-kecil. Sadayana, hasil buruan kerang batak kemarin udah emak olah nih. Yuk kita icip-icip. Nah, batak yang kemarin sudah saya masak. Jadinya seperti ini nih. Tadi batak ini saya masak dengan bumbu pindang gunung. Pasti enak sekali. Sekarang saya icip-icip dulu ya. Nah, cara makannya seperti ini supaya nggak susah. Ini kan kecil-kecil, tapi rasanya mantep. Nah, seperti ini. Walaupun kecil rasanya mantep banget. Ukuran kerang bataknya memang kecil-kecil, tapi kalau soal rasa mah tetap juara. Kandungan gizinya juga mantep pisan, mulai dari lemak, protein, kalsium hingga omega 3. Sehat banget kan? Oh iya Sadayana, selain enak diolah jadi lauk makan siang, emak juga pernah mengolah kerang batak ini jadi camilan loh. Namina teh kue mendut. Nggak percaya? Sini intip resepnya dari emak. Pertama, tepung ketan dicampur sama santan, garam, dan gula. Terus dioleni sampai kalis. Selanjutnya diberi pewarna makanan. Nah, buat kerangnya, emak tumis pakai bumbu dasar bawang merah, bawang putih, dan cabai. Terus dioseng sampai matang. Biasanya kan kue mendut manis ya Sadayana.
Nah, ini sengaja emak bikin asin buat isiannya. Adonan tadi dibungkus dengan daun pisang, lanjut dikasih isian tumis kerang bataknya. Terus tinggal dikukus aja selama 15 menit sampai matang. Ini dia, kue mendut isi kerang batak. Rasanya gurih, pedes, dan nikmat sadayana. Mangga atau dicobian? Sadayana, kumaha kabarna teh? Cicing atuh, gogoleran heula sambil nonton emak di TV-nya. Hari ini emak teh lagi di daerah Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah, emak teh gak pernah sepi kerjaan. Ada aja yang manggil emak buat bantuin di kebun dan di rumahnya. Duh, seger pisan udara di Garut. Bawaannya teh pengen nyender terus cenah. Hari ini emak ditemenin sama Neng Cindy. Daripada main HP mulu di rumah, mending si Neng emak ajak ke kebun aja. Hayu Neng, kasihan Pak Haji Ateng udah nungguin kita di kebun. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Mak. Mak. Baru nyampe, alhamdulillah, Mak. Kemana aja baru nyampe, Mak. Macet ya, si Neng menilami. Lagi musim memang, Mak. Ini hari ini dipanen nih Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Oh iya. Ini udah berapa kali panen? Baru 3, Mak. 3. Baru 3 kali kameramen. Bagusnya nih. Iya, subur-subur ya Pak Haji ya. Sadayana, hari ini emak diminta Pak Haji Ateng buat urus panen kacang panjang di wilayahnya. Nanti emak mau sekalian minta sedikit buat dimasak ah. Udah lama emak gak makan kacang panjang, oi. Di sini Pak yang dipanen. Oh iya, Mak. Silahkan langsung aja, Mak. Udah Langsung siang nih ya. Ini kan bukan wisata. Oh iya, benar. Giliran emak. Pada emak berangkat siang. Emak cepet aja ah. Tinggal 5 pala ranjang. Ih, Neng, biar misalnya raya kacangnya ya. Ini resep mama dah. Ini dia Sadayana, jenis sayur yang walaupun udah dipotong-potong kecil tetap punya sebutan kacang panjang. Setelah 2 bulan dari penanaman, bibit kacang panjang udah bisa mulai dipanen loh. Banyak banget petani kebun sayur yang mengandalkan kacang panjang ketimbang jenis sayur lainnya. Soalnya dalam sekali masa tanam, kacang panjang bisa dipanen sampai 18 kali. Harga jualnya di pasaran juga lumayan tinggi loh, bisa sampai 5.000 per kilogramnya. Selain enak diolah menjadi berbagai macam jenis masakan, kacang panjang juga terkenal dengan kandungan gizinya. Ada kandungan antioksidan, asam folat, dan berbagai jenis vitamin. Hayu Neng, petik yang banyak ya, udah pegang bobokonya kan? Satu hal yang bikin emak kadang males panen kacang panjang karena kacang panjang harus ditanam di daerah yang basah alias berlumpur. Soalnya si kacang panjang ini teh baru bisa tumbuh maksimal kalau tanahnya mengandung kadar air yang tinggi. Becek-becekan. Kameramen curang. Kenapa jalan atas? Emak gak becek-becekan. Siapa yang jalan atas, Mak? Ini kameramen. jalan bawah, Mak. Coba kakinya liatin sama emak. Beda jeung emak. Tuh. Bersih, mama kotor. Nah, tahu nggak kenapa di sebelahnya kacang itu becek dan ledok seperti ini? Kunaon? Karena kacang juga kan membutuhkan air, kameramen. Jadi sengaja di tengah-tengahnya itu dikasih air biar tanamannya subur. Alhamdulillah Sadayana, mama bisa kerja sat jadi cepat beres cenah. Kacang panjangnya udah pada kekumpul nih, sesuai dengan target dari Pak Haji. Sekarang mending kita laporan dulu ke Pak Haji ya, barangkali mau langsung diantar ke pembeli di pasar. Aduh, Sadayana, kita udah selesai panen kacang. Mana Neng, kacangnya Neng? Mana ya? Oh, banyak pisan. Karena ini udah penuh, mau seboboko kita nyetor dulu ke Pak Haji. Jangan dikira emak bakalan santai. Abis ini teh kudu sekalian dinaikkan ke mobil yang akan membawa kacang panjang ini ke pasar. Enak banget ya kalau kita jualan hasil sayur yang sudah ada pembeli tetapnya. Ya Pak Haji, hasil panenan. Banyak. Berat. Yuk, Mak, simpan, Mak, yuk. Mak, ikut ke pasar ya, mentor ya. Ini ke pasar. Iya. Hayu atuh Nengnya. Hayu Pi ke pasar. Tuang ke pasar jalan-jalan. Ayo. Jalan-jalan. Ayo. Ucul kan bae di
tinggal. Maya, Ayo. bisa kita Bisa lah. Ayo, Bi. Ayo. Wah, rupanya Pak Haji lagi punya banyak stok sayuran segar yang mau segera dijual ke pasar. Kita sekalian nebeng pulang aja ya, Neng. Soalnya malah pengen buru-buru masak juga dah. Duh, banyak anginnya. Mana angin di sini hawanya dingin pisan. Sekarang kita mau nganterin sayuran panen ke pasar. Pokoknya indah banget. Indah banget pemandangannya ya. Tuh, Udah gitu angin sepoi-sepoi. iya banget deh. Anginnya sepoi. Abis ini ikutan emak masak kacang panjang ya, Sadayana. Pokoknya mah enak pisan. Mak mau bikin buntil Sadayana. Nah, si Neng biar bikin bumbu, mak yang marud. Katanya dia takut kalau tangannya kena parudan. Nah, kalau buntil biasanya pakai isian teri, sekarang emak mau bikin buntil isian kacang panjang. Sekarang emak mau buat isian buntilnya dulu ya. Isinya teh parudan kelapa, sarang kacang panjang, dan bumbu-bumbu. Bumbunya teh yang lagi dibuat sama si Neng. Ada bawang-bawangan, cabai pedas, dan bumbu rempah. Kacang panjangnya juga diiris sampai kecil-kecil ya, biar gampang dibungkusnya nanti. Nah, kalau perbumbuan sudah halus, sekarang emak tumis dulu nih. Panaskan heula minyaknya ya, tumis bumbu sampai berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya masukkan parudan kelapa dan kacang panjangnya. Sembari nunggu emak beres numis isian buntil, si Neng kudu nyiapin bumbu lagi untuk gulai buntilnya. Bumbunya teh mirip sama tadi, cuma kudu ditambah jahe sama kunyit sedikit ya. Nah, emak angkat dulu isian buntilnya. Selanjutnya bungkus isian buntil dengan daun. Boleh daun talas, daun kacang, pokoknya mah daun yang agak lebar. Tah, lihat cara emak bungkusnya, gampang pisan dah ya. Ih, terus jadi kameramen. Buntil ala-ala Mak Enah. Nah, biasanya kan kalau buntil itu isinya ikan teri sama ampas kelapa sama bumbu. Nah, kalau Mama bikinnya beda. Isinya itu bukan teri tapi kacang panjang yang diurap. Lalu Mak masukin jadi buntil. Jadi sayur sama sayur tuh. Ngenahan mana, Mak? Ih, semuanya juga enak kameramen. Pokoknya nggak kalah enak ya. Pokoknya Iya tuh, sama Mak. mantapnya. Oke, saatnya kita masak buntil pakai santan. Pertama-tama tumis dulu bumbunya di minyak panas. Jangan lupa masukin serai, daun salam, dan lausnya juga ya. Tunggu sampai harum lalu tuang santan kelapanya. Wih, harumnya. Makin lapar no ayam ayo. Kalau santan sudah mendidih, kita masukkan buntilnya ya. Sambil disiram-siram, dibalik-balik pakai sodet biar bumbu dan air santannya meresap sampai ke dalam bagian buntil. Nah, nggak perlu lama-lama lagi. Cukup 15 menitan, buntilnya udah matang sempurna nih. Akhirnya kita makan juga ya, Neng. Mate udah lapar pisan. Ini nasinya ikut buat Rama. Ih, mana? Teteh dia. Buat Ma. Alhamdulillah Sadayana, masakan udah matang. Yang nganterin nasi juga udah datang, tinggal kita makan aja ya. Duh, suasana begini teh cuman ada di kampung Sadayana. Ngebotram, masak sayur pakai tungku dan makan bareng-bareng keluarga. Rasanya teh makin raos pisan. Kuah gulai buntilnya kental, isian buntilnya juga gurih banget, campur sama kerenyes-kerenyes kacang panjang. Sok mangga dicobian resep emak di rumah masing-masing ya. Selamat makan Sadayana.